معكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang ditilawahkan oleh saudara kita Ustadz Muhammad Fikri Ali. Kepada saudara diucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau kita hormati, kita muliakan beliau al-mukarram Bapak Haji Muhammad Rizal Panggoro MA. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di tempat ini. Dan ini adalah kali pertama bulan Ramadan 1447. Jadi di bulan Ramadan 1446 beliau juga sering mengisi kegiatan di tempat ini. Kemudian kami hormati para pengurus Badan Takmir, ada Pak Ketua, bulan Ramadan. Kita akan menyelesaikan ibadah puasa kita hari ini dan insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah curang rahmat serta syafaat sampai kepada kita umat Islam yang senantiasa selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini panitia menyiapkan judul ya buat beliau, mudah-mudahan sudah terkonfirmasi, yaitu tentang hikmah puasa dan kejujuran. Jadi masih sama dengan tema yang kemarin ya, belum mengarah ke hal-hal lain. Artinya bahwa konsep puasa itu ya tidak harus sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, ini dibahas dalam perspektif yang berbeda. Artinya dibahas antara konsep kejujuran dengan puasa itu sendiri seperti apa. Nah, sebentar insya Allah akan diurai oleh beliau, walaupun waktu kita tentunya hanya sedikit, kurang lebih kalau sekarang ini masih ada sekitar 40 menit. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa panitia mengambil judul ini? Nah, tentunya kita sangat sekali bersentuhan dengan kondisi ini. Kita bergaul dalam jumlah yang tidak sedikit. Sedangkan jumlah yang sedikit saja kadang-kadang kita melenceng dengan kejujuran. Jadi kita banyak di tempat ini. Nah, apakah kemudian antara puasa dengan kejujuran ini bisa membatalkan puasa atau tidak? Nanti beliau yang akan ulas tentang hal itu. Nanti mungkin barangkali ke depan kita akan mengulas tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Nah, ini sangat penting buat kita karena selama ini tentunya mungkin sengaja atau tidak, kadang-kadang secara spontanitas kita berbicara, apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, bagaimana juga jika sekiranya kemudian kejujuran itu dia harus berbohong dan tidak jujur, tetapi dalam perspektif yang berbeda juga. Artinya untuk kemaslahatan. Nah, kira-kira insya Allah beliau juga akan ulas kisaran-kisaran tentang seperti apa sih antara puasa kemudian kejujuran menjadi konsep perilaku kita sehari-hari. Karena selama ini barangkali kita juga tidak dihukum atas perbuatan kita saat ini karena kita tidak bersalah atas perbuatan kita hari ini. Mungkin boleh jadi kita dihukum karena perbuatan kita yang sebelumnya yang tidak jujur itu, sehingga kita berada di tempat itu. Saya kira mungkin itu dari saya, tidak panjang lebar. Nanti kalau saya ulas, nanti Pak Ustadz bilangnya apa gitu membahas. Ya, saya kira demikian. Terima kasih juga Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan arahan dari Bapak Haji Kasdinato Sarjana Hukum selaku Kasdinadik Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita ke acara puncak, acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rizal Panigoro. Kepada beliau untuk tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kasdinadik Bapak Haji Kasdinlato SH, yang saya hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid At-Taubah beserta seluruh pengurus, yang saya hormati seluruh rekan-rekan
warga binaan yang mudah-mudahan sampai dengan sore hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, mudah-mudahan sama-sama juga Allah kumpulkan di surga Firdaus nanti, insyaallah. Pertama, kita bersyukur, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala karunia nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, dan kita iringi itu dengan syukur, dengan sholawat kita kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena sering bersolawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semangat semua? Karena kalau mau ditanya sama ustadz-ustadz itu ceramah apa yang paling berat, ceramah buka puasa. Karena di jamaah jangankan mendengar ceramah, mau panggil saja tidak manyau. DP fokus itu boleh 5% api. Makanya kalau ditanya ceramah yang paling berat, ceramah buka puasa. Apalagi kalau diketengkan dengan 7 hari, 40 hari. Sementara baca ceramah, tiku tumpah-tumpah es batu juga es buah di muka. Sementara ada baca ceramah, ada orang pasalin es batu di muka. Ya haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah di sini semuanya insya Allah fokus, dan kita akan menunggu waktu berbuka puasa dengan sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang ringan kakinya melangkah ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa yang di sini ini Pak Haji kalau keluar ke sana langsung jadi ustadz semua. Karena tiap hari dengar ceramah, keluar ke sana banyak sekali ilmu agama yang didapat ini, masya Allah. Ya. Makanya saya tidak tahu bawa apa ini hari ini, tapi sebagaimana tema yang dikasih, ya, umat Islam itu dikenal dengan profesionalitas. Jadi kalau dikasih tema, itu yang dibahas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat puasa itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ketika berbicara tentang puasa, maka output yang dihasilkan setelah 30 hari puasa adalah takwa. Asal DP puasa betul. Karena sekarang ini ada yang coba hari raya kemarin, DP puasa baru 3 hari. Dia bilang, Ustaz 10 hari. Hari pertama itu mewakili 10 hari, hari kedua mewakili 20 hari, hari ketiga mewakili 30 hari. Jadi malam keempat dia coba takbiran. Hari ini dia hari raya kedua anti. Kalau yang begini modelnya, maka dia tidak akan melahirkan takwa tadi. Siapa yang mendapatkan takwa adalah orang yang benar-benar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya, orang yang benar-benar serius dalam menjalankan Ramadannya. Kita ini sebenarnya masih di permulaan. Kalau ditanya inti Ramadan itu di mana? 10 pertama, 10 kedua, atau 10 ketiga? 10 ketiga, karena ada Lailatul Qadar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah, usulah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Jadi kita ini baru pemanasan sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang berhenti puasa di hari ketiga atau berhenti tarawih belum sampai di 10 hari terakhir, maka ini orang baru pemanasan, ibarat main bola, baru pemanasan sudah pulang. DP inti itu belum dia dapat. Ibarat dia pergi di rumah makan, baru sampai dicuci tangan, sudah pulang. Tidak makan dia. Kenapa? DP inti itu belum sampai. Nah, mudah-mudahan kita yang di sini Allah berikan istiqomahan sampai nanti di ujung Ramadan. Masya Allah. Jemaah sekalian, nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengukur kita orang itu berhasil takwa atau tidak? Apakah puasa kita ini menjadikan kita takwa atau tidak? Maka lihat definisi takwa yang ada. Banyak sekali definisi takwa ini. Di Quran surah Al-Imran ada. Bagaimana di Quran surah Al-Imran dikatakan orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra
iwad dharra wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Ada lagi di Quran surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi dia percaya pada sesuatu yang ghaib, dia percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Tapi sore hari ini saya ingin mengambil definisi dari Imam, saya kira dia taruh air. Biasa kalau Ustaz itu macam suara air di sabda boleh ternyata. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan definisi takwa itu satu, al-khaufu minal jalil. Naik rasa takutnya kepada Allah. Dan itu yang Ramadan latih sama kita. Naik rasa takut kita sama Allah. Biar tidak ada orang yang dapat lihat siang-siang, biar tidak ada orang yang dapat hoba siang-siang, tidak berani itu mau minum diam-diam, tidak berani itu mau makan diam-diam. Kenapa? Ada perasaan merasa diawasi oleh Allah. Meskipun dia tahu, ada tidur semua orang ini lagi istirahat, ini teman-teman yang lain, sana ada gelon bapak panggil kamar, sini. Tidak berani dia. Kenapa? Karena ada rasa takut kepada Allah, ada rasa diawasi oleh Allah. Maka Ramadan membentuk yang pertama apa? Kejujuran. Menjadikan kita orang-orang Islam yang jujur dengan keimanannya. Bahkan meskipun tidak ada yang dapat lihat, saya bisa menahan godaan lapar dan haus. Makanya melatih kejujuran itu puasa Pak, bukan sholat, bukan haji. Sholat itu dapat lihat. Orang itu bisa mau kasih gagah DP sholat kalau ada yang dapat lihat. Mungkin begitu dia sholat sendiri. Begitu ada yang bapak DP belakang bawah, langsung jadi kori. Langsung balamu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal tadi rakaat pertama biasa. Dia bisa memperbagus ibadahnya. Kenapa? Karena dia terlihat. Haji terlihat. Zakat, infak, sedekah terlihat. Tapi puasa ini ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali yang pelakunya dengan Allah. Cuma kita dan Allah yang tahu. Ini ada ratusan orang. Saya tidak tahu siapa yang puasa di sini, siapa yang tidak. Ustaz yang kesana yang paling loyo, takut. Kan bisa bayangin. DP muka dia bekeng loyo, DP muka dia bekeng slow, DP muka dia bekeng lobet. Padahal baru habis masuk ke kamar itu kubi matanya. Iya kan, boleh jadi begitu. Puasa itu ibadah yang melatih kejujuran. Datang dia di Masjid At-Taubah, mendengar ceramah dia. Padahal dia habis makan kamar, dia habis minum kamar. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Karena dia tidak ada yang melihat. Makanya ibadah puasa itu dikatakan sebagai ibadah sirriyah. Ibadah yang tersembunyi, yang membutuhkan kejujuran. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Kalau mau ukur itu bagaimana Ustaz? Kalau buka itu tidak bisa menjadi tolak ukur, apa dia tolak ukur? Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu kan, bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau minyak kastor. Tapi di surga, jatuh dunia, tidak boleh tolong pakai torak petangan sini. Kenapa suka cium bau kastor? Kenapa suka cium bau kastor? Jangan. Bahaya itu sekali yang dimuliakan Allah. Nanti di surga itu mau minyak kasturi. Jadi Ramadan itu melatih kejujuran, dan iman itu butuh kejujuran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pelajar di sekolah Islam dites oleh gurunya. Gurunya bilang begini, besok adik-adik semua bawa ayam. Siap? Masih hidup apa somatif Pak Guru? Kata gurunya, bawa ayam yang somatif, tapi pastikan itu ayam sembelih di tempat yang paling tersembunyi. Usahakan tidak ada yang dapat lihat. Siapa Guru? Satu kelas bilang siap. Besok ke sana semua coba bawa kamari ayam yang somati, sudah potong, sudah isi di tanpa bagi. Kecuali satu orang. Dia bawa KTP ayam masih hidup. Di Pak Guru bilang, kalau tidak ada perintah kemarin. Dengar Pak, apa perintah kemarin? Potong DP ayam. Di mana? Di tempat yang tidak ada yang dapat lihat. Kenapa masih bawa hidup? Pak, tidak ada tempat yang tersembunyi di dunia ini. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang, dia bawa DP ayam masih hidup. Itu orang yang jujur dengan keimanan.
Dia lewat di lampu merah, polisi kasih berhenti. Karena tidak dapat lihat itu lampu merah, saya dapat lihat lampu merah, saya tidak dapat lihat tipak. Lampu merah saya dapat lihat, oh tipak tidak. Kalau saya dapat lihat tipak, saya berhenti. Nah ini berarti orang yang belum jujur. Dia berhenti bukan karena ada polisi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, makanya dalam ayat tentang hadis tentang puasa itu kan yang bisa menghapuskan dosa itu siapa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang kemudian bisa menghapuskan dosanya, DP puasa bisa menghapuskan dosa, orang yang puasanya jujur. Jujur dengan apa? Imanan wa ihtisaban. Benar-benar dia puasa, benar-benar dia bertahan lapar karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Kenapa karena puasa? Oh kita sendiri di sini tidak puasa, mending kita puasa. Kalau masih begitu levelnya berarti dia belum jujur dengan keimanannya. Orang-orang yang puasanya bisa menghapuskan dosa adalah orang yang ketika dia puasa imanan wa ihtisaban, benar-benar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa berdusta itu yang dibolehkan. Satu, berdusta untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Misalnya ada orang lari, kabur, dikejar oleh massa misalnya, baru dia bersembunyi, kemudian orang tanya, nggak ada kalian yang lari tadi? Tidak. Nah itu boleh, menyelamatkan nyawa orang. Yang kedua, untuk mendamaikan orang. Ada dua orang pakai lain, kita orang bilang apa yang satu, sebenarnya dia itu suka baku dapat dengan, padahal tidak betul. Baru telah bilang apa yang satu, sebenarnya yang satu itu suka baku dapat dengan Uti. Oh malu dia gengsi. Akhirnya mereka bertemu, mendamaikan orang. Ini Gorontalo kan tidak kompor semua. Dia bilang, kalau nggak tahu dia bilang bagi tahu suka pukul karena ini. Bukan tidak tahu orang, apa kita di Gorontalo. Yang ketiga, berbohong menyenangkan hati istri. Jadi kalau mamasa DP makanan terlalu banyak garam, baru dia tanya enak. Boleh balik. Kalau boleh saya masukkan enak DP kangkung, enak. Cuma terlalu banyak garam. Oh, bagaimana DP banyak itu? Apa ya terus? Tak ada apa lagi. Itu boleh. Kenapa? Karena kalau cuma bilang enak-enak terus, takutnya tidak mau berubah itu masakan. Jadi yang pertama definisi takwa itu adalah untuk melatih rasa takut dia kepada Allah meskipun tidak ada yang menyaksikan. Jujur. Ramadan melatih kita untuk jujur dengan keimanan kita. Halo. Oh. Siap. Kalau masih tak ini sok ingkar di leher. Insyaallah masih boleh nih. Siap. Ya mas, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halo. Oke. Boleh? Yang kedua, apa definisi takwa yang disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang bertakwa itu wal amalu bitanzil. Dia beramal dengan apa-apa yang Allah turunkan, tidak spekul beribadah, tapi ibadahnya dilandaskan dengan dalil. Dan itu Ramadan ajarkan kita. Makanya Masya Allah setiap kali semua masuk Ramadan atau surah Ramadan, semua orang itu bagian kajian fikir Ramadan. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak bersahur? Ustaz, bagaimana hukum tarawih 20 yang cepat sekali? Ustaz, bagaimana hukum sementara puasa kalau dapat lupa ada makan? Itu semua menunjukkan kita orang ingin berpuasa dengan dalil, dengan anjuran dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadang-kadang ada seorang pertanyaan para pelopa. Ada yang bertanya begini, Ustaz, misalnya saya ada puasa, baru sementara mandi, saya dapat lupa, saya tidak sengaja dapat talan palo-palo. Yang dia dapat talan, dia dapat palo-palo. La haula wala quwata illa billah. Apa nih hukum Ustaz? Mesti mau jawab yang begini. DP hukum puasa tidak sah. Kenapa? Puasa itu bagi orang yang ada otak. Kalau dia dapat talan palo-palo, berarti ini orang tidak ada DP otak. Ustaz, apa hukum menangis di siang hari Ramadan? Tidak masalah. Tidak masalah. Orang menangis di siang hari Ramadan tidak apa-apa. Apalagi dia menangis
sementara puasa siang-siang menangis, oh bagus. Siapa tahu dia menangis dosa, bukan Ustaz. Dia menangis itu karena tipis. Berarti nangis, maka dia kalau begitu. Ini pertanyaan para mololo yang jaga masuk kalau masuk Ramadan. Tapi Ramadan mengajarkan setiap kita beribadah sesuai dengan dalil, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Sedangkan cuma masuk waktu imsak, orang menyatakan, Ustaz, kalau waktu batas akhir makan sahur itu kapan? Imsak atau adzan subuh? Maka waktu batas akhir makan sahur itu adalah adzan subuh, bukan imsak. Imsak itu ibaratnya ini cuma lampu kuning saja sebagai tanda hati-hati. Artinya kalau soal lampu kuning tidak usah lagi Pak goreng kolor. Mari mau Pak, saya tidak dapat riki. Kalau soal lampu kuning, makan saja apa yang ada, tidak usah berubah-ubah. Kenapa? Soal lampu kuning. Berarti batas makannya itu sampai azan subuh yang gimana? Kalau dia bilang di masjid, ternyata yang jaga ba'adan dan tuluh, yang jaga ba'adan tak tidur. Akhirnya dia jam 5:10 masih ada makan. Soalnya dibangun di masjid. Kita di masjid kan dulu, air setengah mati. Makanya dipakai standar yang sama. Batas makan itu adalah adzan berdasarkan jadwal imsaknya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jadi yang kedua apa takwa itu? Takwa itu wal amalu bitanzil. Orang di Ramadan dilatih beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, definisi takwa waridho bil qalil. Puasa itu mengajarkan kita untuk ridho, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kapan Ramadan melatih kita qanaah? Pas buka puasa. Colia kalau jam 4 sore, semua makanan itu mutahayal itu enak. Lopes ini gagah, dadara ini gagah, lalampa ini gagah, pisang coy ini gagah. Semua mutahayal kembali enak. Tapi begitu masuk waktu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya lebih kecil. Ketika masuk waktu maghrib, cuma satu potong kue, satu gelas air sudah membuat dia kenyang. Ramadan mengajarkan kepada kita, tidak semua yang kita inginkan kita butuhkan. Jam apa itu keinginan Pak, kebutuhan itu jam 6. Kadang-kadang kita ini suka hidup melebihi kebutuhan kita, ya, suka hidup melebihi apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang yang dia inginkan itu bukan itu yang dia butuhkan Pak. Cuma namanya kita kadang-kadang mencari apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Dan Masya Allah, buka puasa itu sebenarnya tidak harus enak, tidak harus mewah, maksudnya tidak harus banyak. Kemarin saya katakan berstatus, ya Allah, ternyata Ramadan itu biar cuma berbuka dengan yang sederhana sukanya. Kenapa saya mau ada berbuka dengan lalapan 2, bubur ayam 1, dadar 3, lalampa apa sukanya? Banyak sekali itu Pak. Puasa itu kan tidak harus mewah. Makanya insya Allah nanti sebelum masuk waktu buka puasa, yang kasih banyak itu bukan cuma makanannya, tapi berbanyak berdoa. Karena di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, di antara waktu-waktu di mana Allah tidak akan menolak doa kita adalah waktu ketika seseorang berpuasa, terlebih ketika dia masuk di waktu berbuka puasa. Kasih banyak berdoa. Anak kecil itu Pak, permintaannya kan cuma mainan, tapi orang minta mainan sampai tak boleh di lantai. Kita orang ini kan permintaannya banyak, mau suka surga, husnul khotimah, mau suka ini, mau suka itu, tapi kadang-kadang berdoanya itu seadanya saja. Sudah, begitu. Anak kecil Pak, permintaan mereka cuma mainan, tapi kadang-kadang mau minta pada orang dewasa, sampai tak boleh mainan. Padahal cuma mainan. Masa orang minta surga model berdoa begitu? Jangan. Nabi itu suka mengatakan Allah itu suka orang yang ilhahu bid-doa. Ilah itu orang yang merengek dalam doanya. Dia betul-betul asal dia orang meminta, ya Allah, ya Allah, Allah husnul khotimah, ya Allah minta surga ya Allah. Sampai begitu kata
kita berbanyak sebentar, mudah-mudahan kita berdoa dengan semua doa yang kita punya, dengan semua doa yang kita tahu. Masya Allah, ajaibnya doa itu Pak. Sedangkan tidak tahu DP arti, insya Allah mustajab. Sedangkan tidak tahu DP arti, insya Allah dikabulkan Allah. Mungkin saya sudah pernah bawa di sini, tapi kalau belum pernah, kalau sebenarnya tidak apa, anggaplah pengulangan. Ada satu sekolah bikin studi tour ke kebun binatang, studi tour satu kelas. Satu sekolah bikin studi tour ke kebun binatang. Sampai di kebun binatang ada satu anak SD kelas 2, tapi sadari rombongan. Dia. Akhirnya dia sendiri, tiba-tiba dia sadar kembali, dia sudah di tengah hutan. Dia lihat kanan tidak ada DP taman, dia lihat kiri tidak ada DP taman, semua bisa bolos sendiri di tengah hutan. Tiba-tiba jamaah sekalian, dari muka itu mau jalan ke kamar singa besar, tapi saya lebih besar. Banyak kamar singa. Ini anak kecil kelas 2 SD tidak mau lari ke mana. Dia tahu mau lari pun itu singa mau dapat rusuh. Akhirnya apa? Naluriah manusia. Kalau dia terkepepet, tidak ada yang bisa dia bikin, maka dia berdoa. Anak kecil kelas 2 SD tutup mata dia berdoa. Tapi namanya anak kelas 2 SD, doa yang dia tahu bodoh amatkan. Akhirnya dia tutup mata, dia baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Dia ulang-ulang itu 3 kali, dia ulang. Dia buka mata, itu singa suara. Singa bilang, selama kita jadi singa nanti ini ada orang makan pak kita. Lari singa Pak. Selama ini kita yang jaga makan orang, baru kali ini baku dapat yang orang dia baca akan doa makan kita. Lari dari singa. Luar biasa. Artinya bahwa itu Pak, sedangkan tidak tahu DP arti, sedangkan tidak tahu apa ini maksud. Ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca saja. Karena ia akan tetap diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada khasiatnya sekalipun orang tidak tahu DP arti. Tapi untuk menambah semangat, saya ingin buka sedikit apa arti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang meminta maaf, fa'fu anna, maka maafkan kami. Sifat Allah itu dalam hal dosa itu 2. Ada al-ghafur, mengampuni, ada al-afu, memaafkan. Derajat al-afu itu di atas al-ghafur. Allah itu kalau sudah memaafkan berarti sekaligus mengampuni. Tapi kalau mengampuni perlu satu kali dengan memaafkan. Karena kata para ulama, kalau Allah itu mengampuni, kita orang pedosa di hari kiamat itu so tidak ada DP siksaan. Pernah kasih tinggal sholat, pernah mungkin berzina, pernah mungkin malu dan lain sebagainya. Di akhirat so tidak ada DP siksaan. Karena Allah sudah ampuni. Tapi DP catatan masih ada. Ini DP catatan. Kau pernah bikin ini. Ada DP catatan semua jemaah sekalian, ada. Karena baru sekadar Allah ampuni. Tapi kalau Allah maafkan, berarti bukan cuma balasannya yang Allah hapuskan, beserta dengan bukan cuma balasannya yang Allah hapus, DP catatan juga Allah hilangkan. Makanya ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini baca terus biar bukan Ramadan selesai tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Supaya apa? Semua kesalahan kita di hari kiamat nanti sudah Allah maafkan. Tidak ada DP siksaan, plus tidak ada dia punya catatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya, ini kesempatan Ramadan, ini kesempatan Pak. Ibu sama orang ini yang tidak ada dosa. Semua orang ada dosa. Kullu bani ada khata. Semua anak-anak itu kata Nabi berdosa. Kalau ada orang angkat tangan, Ustaz, saya rasa saya belum ada dosa, Ustaz. Iya, betul saya belum ada dosa, Ustaz. Itu DP dosa pertama. Merasa tidak punya dosa. Merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Ketika disuruh sujud sama Adam, apa katanya? Saya lebih baik daripada Adam. Masa mau sujud sama dia? Saya ini dari api, dia mau dari tanah. Menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih baik. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz saya belum ada dosa, so itu loh dari dosa pertama. Merasa tidak punya dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan
Allah. Terakhir, definisi yang keempat dari Imam Ali bin Abi Thalib soal takwa adalah wal isti'dadu li yaumir rahim. Orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menyiapkan dirinya untuk pulang kepada Allah. Kita ini cuma numpang singgah di dunia ini. Berapa lama? Berapa lama kurang lebih? Tidak lama, Pak. Rabu-rabu sekali. Cuma mampir sebentar, kemudian hidup, menunggu mati, selesai pulang. Makanya orang yang bertakwa itu orang yang tahu bahwa dunia bukan tujuan. Orang yang tahu bahwa dunia bukan kehidupan yang selamanya. Bahwa dunia bukan kehidupan yang membutuhkan semua daya dan upaya kita ada. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hiduplah di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang safar. Orang safar tidak ada bawa kulkas. Orang safar tidak ada bawa TV. Orang safar tidak ada bawa rumah. Tidak ada. Ada seorang ulama, orang Turki. Dia datang ke Indonesia. Dia datang ke salah satu ustaz di Indonesia. Dia datang silaturahmi. Dia bilang, "Pak, ini rumah ini kosong sekali. Tidak ada apa-apa. Kok karpet begitu?" Kemudian kata guru itu, dia bilang, guru spiritualis, bilang, "Kira-kira kalau Anda dari Turki ke Indonesia, bawa TV atau tidak?" "Oh tidak." "Bawa kulkas tidak?" "Tidak." "Kenapa tidak bawa TV? Kenapa tidak bawa kulkas?" "Ya kan saya mau pulang." Itu jawabannya. Orang ini kan mau pulang. Kalau mau pulang, jangan terlalu banyak yang kasih banyak di tempat singgah ini. Karena suatu saat nanti cepat atau lambat, siap tidak siap, suka tidak suka, kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan waktu-waktu yang ada di sini, di lembaga masyarakat ini benar-benar kita jadikan sebagai waktu kita untuk memperbanyak amal soleh kita. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Pak, tugas kita bukan mati, bukan tidak punya dosa. Kita tidak mungkin tidak punya dosa, pasti punya dosa. Tugas kita itu cuma satu, memastikan pahala kita lebih banyak daripada dosa. Buka Quran surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah malqa wa ma adraka mal. Terus yauma yakunu an-nasu kal farashil wa takunu al-jibalu kal 'ihnil fa amma man thaqulat mawazin. Siapa orang yang timbangan kebaikannya lebih besar, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazin, dan siapa orang yang timbangan buruknya lebih besar, apa dia besar apa? Fa ummuhu hawiyah, dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Jadi Pak, mustahil tidak punya dosa. Tugas kita sekarang bagaimana berusaha agar pahala timbangan kebaikan kita masih lebih banyak daripada dosa kita, supaya di yaumul mizan nanti, di hari kiamat nanti, kita masih lebih besar pahalanya dibanding dosanya. Mending mana? Ada doi 1 miliar tapi DP utang 10 miliar, atau ada uang 10 juta tapi tidak ada utang? Pilih mana? DP uang 1 miliar tapi DP utang 10 miliar. Apa orang yang kedua? DP uang 10 juta tapi tidak ada utang. 10 juta. Maka begitu logika beramal kita. Pahala banyak tapi dosa yang bisa jadi lebih besar timbangan keburukannya ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia masuk dalam fa'uku hawiyah. Dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Tapi kalau DP uang 10 juta, mungkin DP sholat wajib, DP puasa cuma ya Ramadan saja yang sunnah sekali-sekali, tapi dia jaga diri jangan sampai dia melakukan banyak dosa. Maka mudah-mudahan nanti di hari kiamat dia tetap menjadi orang-orang yang menang. Dalam artian timbangan kebaikannya masih lebih besar daripada timbangan keburukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang lebih jujur dengan keimanannya. Karena salah satu pendidikan di Ramadan mengajarkan kita orang yang lebih jujur. Jam buka puasa sekarang jam berapa? Jam 6:07, berarti masih ada sekitar 12 menit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, mari Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita adalah orang-orang yang Allahumma ballighna Ramadan itu diterima Allah. Semua orang yang hidup tahun lalu itu baru apa? Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, mudah-mudahan mau jumpa dengan Ramadan tahun depan. Tapi tidak semua doa itu Allah kabulkan.
Yang Allah kabulkan itu siapa? Orang kita. Orang yang masih hidup hari ini adalah orang-orang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang palsu tidak berapa dengan Ramadan. Banyak orang palsu tidak jumpa lagi dengan, tidak bisa lagi sholat tarawih, tidak lagi bisa puasa. Kenapa? Ajalnya sudah tiba untuk dia. Maka begitu pun kita yang hadir hari ini, Allah kasih kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan, maka manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Bisa jadi ketika Ramadan tahun depan datang, kita ini tinggal cerita di kehidupan orang lain. Saya ingin cerita paling terakhir, tahun 2016 itu ayah saya itu cuci darah, gagal ginjal. Beliau cuci darah gagal ginjal karena diabetes, dan beliau tidak bisa sholat di masjid, tinggal sholat di rumah dalam keadaan dulu. Beliau itu ada satu sarung kesukaannya Pak, warna putih. Sarung yang beliau suka sekali. Gak ada itu sarung, oleh saya aku gak ada sarung. Suatu hari itu sarung itu saya pakai sholat zuhur. Saya pakai pada beliau, dia bilang putih. Jangan dulu pakai itu sarung. Saya tanya kenapa? Insya Allah kalau tahun depan di Bapak so sehat, puasa tahun depan di Bapak so fit betul, so stabil ini cuci darah, so kuat kan? Insya Allah di Bapak so Pak Imam ulang di masjid, so pakai ulang itu sarung itu Pak Imam. Ternyata tidak pernah ada lagi Ramadan untuk ayah saya. Itu Ramadan terakhir yang dia bilang Ramadan tahun depan itu tidak pernah ada lagi. Di situ saya belajar ternyata setiap orang itu bermimpi untuk jumpa Ramadan, tapi tidak semua orang dikabulkan mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat bertemu Ramadan ini mahal Pak. Ketika orang lain di luar sana mungkin Ramadan yang sudah mulai disibukkan dengan urusan hari raya, sudah mungkin disibukkan dengan urusan beli keset kaki wel come. Alhamdulillah kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita syukuri ini sebagai sebuah nikmat. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa menjadikan kita orangnya la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita paripurnakan dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan dan mengijabah doa-doa kita, sebelum nanti mungkin dilanjutkan dengan doa masing-masing, karena setiap orang memiliki hajat dan keinginan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, terima kasih atas nikmat-Mu kami kembali dipertemukan dengan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baik mungkin ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai dengan nanti akhir Ramadan ya Allah. Jaga sholat kami, jaga tilawah kami, jaga puasa kami ya Allah, dan terima seluruh apa yang kami usahakan di Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini bukan sebagai Ramadan terakhir kami ya Allah. Hidupkan kami dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan tahun ini berlalu begitu saja ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai madrasah yang menjadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah, orang-orang yang lebih takut kepadamu ya Allah, orang-orang yang lebih taat dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami hari ini ya Allah, maka kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rizal Manigoro. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ketakwaan, menambah kesabaran, menambah iman, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Untuk sempurna daripada majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Seremoni. Sambil menunggu buka puasa, masih ada sekitar 5 menit. Jadi ada kuis terakhir ya. Kuis ini masih menyangkut tentang isi tausiah dari ustadz kita yang telah diceramahkan tadi. Masih ingat toh? Masih ingat ini atau ingat makanan ini? DP kuis, DP soal, sebutkan judul atau tema yang dibawakan oleh ustadz tadi. Ayo, mana yang bisa habis sini? Mana apa maju? Mana? Ayo, coba. Ayo. Ya, boleh. Nah, satu orang dulu ini. Coba. Apa judul atau tema yang dibawakan oleh Ustaz Panigoro tadi? Maha puasa dan kejujuran. Gimana Pak? Ya, benar. Oke. Bang Arif? Ya, jadi sebentar aja ya sama Bang Arif. Oke, terima kasih. Lanjut soal kedua. Coba lafazkan niat buka puasa. Ada yang boleh? Yang lain? Yang belum dapat jawab. Mana? Di luar sana. Coba. Ada? Ada yang mau coba? Coba. Rito, boleh. Ayo, lafaz buka puasa. Boleh langsung makan ini sudah baru buka puasa. Ayo, mana? Maju, coba maju. Mana? Ayo, sini. Ya, ayo Taufik komandangi, maju ke depan, coba. Ayo Taufik. Ayo, mana? Sudah berapa ini lihat buka puasa? Astagfirullahaladzim. Mana? Coba Ustaz Usman. Nah. Sebentar yang Subhanal Malik. doa buka puasa so istighfar maksudnya. Oh coba saya tanya Pak Neo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa la bika atatu wa bika amantu. Tunggu, sahabat. Ini doa buka puasa versi dari Arab Saudi ini ada rasa. Ya, satu terakhir coba. Mana yang belum pernah jawab? Coba satu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buka puasa dengan sahur. Nah, Mas Arif, ayo. Coba Mas Arif. Buka puasa. Allahumma khususku wa bika amantu wa ala rizqika aqaltu wa bika yatahamam. Ya, cukup ya. Terima kasih tangan untuk Mas Arif luar biasa. Dan saatnya kita bergabung dengan Radio Republik Indonesia untuk menjelang doa istighfar untuk buka puasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم